sidang pra peradilan dari Peggy sendiri sudah diputuskan bahwa Peggy sudah bebas begitu. Nah, ini ada pertanyaan bahwa dalam sidang ini dikatakan bahwa ini untuk hasil pemeriksaan kemarin dari pihak kepolisian penyidikan itu diragukan nih Bang. Ini bagaimana menurut Abang? Baik, terima kasih dari rekan media ya. Secara alat dulu bukan dibebaskan ya. Oke. Jadi biar tahu ke kriteria hukum biar ngerti. Baik. Jadi menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Betul ya? Dinyatakan tidak sah. Jadi begini ya, saya ulas saja ya. Sebenarnya dari wawancara terdahulu kan saya sudah sampaikan ya. Ini yang saya tunggu. Yang saya tunggu adalah keputusan hakim yang final, yang bukan hakim jalanan. Ini baru sah dan meyakinkan. Dan itu tidak bisa diganggu juga. Jadi dalam amar putusannya selalu saya katakan bahwa pra peradilan itu lebih terfokus kepada subjek formil. Nah, betul apa dugaan saya. Ternyata setelah saya telusuri, saya lihat amar putusannya itu salah satu diantaranya adalah dinyatakan penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan tidak sah. Kenapa tidak sah? Setelah saya telusuri kembali, ternyata Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 Mei 2024. Ditetapkan dia sebagai tersangka. Sedangkan pemeriksaan baru dilakukan tanggal 22 Mei dan 12 Juni tahun 2024 ya. Nah, ini dari aspek subjek formil sudah cacat hukum. Saya lihat domain daripada hakim tunggal tuh larinya pasti ke sana. Karena pra peradilan berbicara tentang subjek formil. Saya juga sama dulu ya. Waktu saya menangani pra peradilan tuh hakim tunggal menyoroti tentang subjek formil. Jadi tidak benar. Jadi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, putusannya ya, putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 ya, garis miring PUU, garis miring 12 Romawi, garis miring 2014 dinyatakan yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2015. Itu amar di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi disebutkan walaupun sudah ada dua alat bukti yang sah, namun bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil akhir daripada suatu penyidikan. Ini ya, hasil akhir daripada suatu penyidikan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ditangkap terus diperiksa. Sedangkan ditangkap sudah keluar sprintcapnya, sudah keluar penetapan tersangkanya. Ini kan nggak boleh. Jadi sudah menabrak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, inilah dari subjek formil. Jadi setelah saya baca semua itu ya wajar hakim tunggal memutuskan itu. Dari subjek formil. Kalau saya berbicara tentang apa wajahnya sama ini sama itu, saya abaikan dulu. Karena adalah subjek formil. Itu kan bisa nanti bisa menungkik kepada materi pokok perkara. Sedangkan pra peradilan berbicara tentang sah tidaknya subjek formil tersebut. Jadi cacat formil nih. Saya juga setuju kalau hakim memutuskan itu kalau memang kriteria seperti itu. Karena di dalam keputusan itu jelas-jelas diamanatkan bahwa penetapan tersangka merupakan suatu akhir. Ingat loh ya, suatu akhir daripada penyidikan. Nah, ternyata ini diperiksa di tanggal 22. Penetapan tersangka tanggal 21 dan tanggal 12 Juni. Itu udah cacat hukum. Kalau hal-hal yang lain itu kan biasalah, adu argumentasi, adu bukti, baik pihak Polda maupun pihak pemohon ya. Pihak Polda sebagai termohon, terus atas nama Peggy Setiawan sebagai pemohon ya. Dan saat ini tinggal menunggu putusan ataupun penetapan daripada pihak Polda untuk menyatakan Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangka. Sekarang ini kan belum dikeluarkan suratnya, tapi Polda harus taat azas. Jadi saya katakan Polda harus gentleman, karena ini sudah keputusan hakim, merupakan keputusan tertinggi. Polda suka tidak suka
harus melepaskan yang bersangkutan. Karena dikatakan salah satu diantaranya harus menghentikan status penyidikannya. Berarti kalau sudah menghentikan status penyidikannya, secara tidak langsung penetapan tersangka gugur. Kalau penetapan tersangka gugur, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Konsekuensinya harus dikembalikan nama baik yang bersangkutan. Kan itu wawancara saya dulu. Kembalikan nama baiknya. Kalau nanti masalah nanti, ini sekarang kita sedang melaksanakan amanat daripada undang-undang yang diputuskan oleh hakim tunggal pra peradilan. Kira-kira begitu ya. Jadi saya juga equal juga, walaupun saya purnawirawan Polri, kalau memang ternyata di dalam langkah melakukan penetapan tersangka cacat hukum, ya cacat hukum aja. Ya, jangan kita bodohi juga masyarakat. Orang juga ngerti, kan ada undang-undang. Semua kan juga ngerti, sekarang sudah cerdas. Ya sudah, gentleman aja. Nah, tadi saya lihat dari Kabid Humas, kalau nggak salah, menyampaikan harus kami mematuhi, bukan mematuhi, melaksanakan perintah undang-undang yang dilakukan oleh hakim tunggal. Seketika setelah diputuskan, segera dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baiknya dan hentikan penyidikan itu. Kira-kira begitu ya, Bang. Ini kan Peggy sendiri sudah mengurus berkas-berkas nih saat ini. Berkas sudah diurus, kemungkinan akan bebas di besok pagi, begitu kan Bang? Info yang saya dapat di Bandung begitu. Nah, lalu ini berarti untuk sidang perkaranya itu berarti sudah hapus Bang? Begitu kan berarti? bukan hapus ya. Saya kasih bahasa hukumnya ya. Dihentikan. Berarti memang sudah. Nah, jadi bukan hapus loh ya. Oke. Dihentikan penyidikan sesuai dengan perintah undang-undang. Itu perintah undang-undang tuh. Hentikan penyidikan. Berarti segala hal yang berkaitan dengan Peggy Setiawan, saya nggak mau menyebutkan dia tersangka lah, karena sudah diputuskan oleh hakim loh ya. Baik. Salah kalau kita masih menyebutkan dia tersangka, karena sudah diputuskan. Peggy Setiawan harus dipulihkan nama baiknya di pihak keluarganya. Nanti nggak tahu saya apakah dia nuntut secara immaterial, bisa, karena sudah dirugikan secara moral maupun immaterialnya, bisa menuntut ganti rugi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti bagaimana kuasa hukumnya melakukan itu. Yang jelas pasti Peggy Setiawan apapun alasannya harus segera dikeluarkan dari tahanan. Status tersangkanya dicabut dan harus dipulihkan nama baiknya. Itu sesegera mungkin. Jangan lagi berlarut-larut karena sudah diputuskan kok. Ya, maka saya katakan sebagai Polri juga saya berharap, makanya hati-hati ya. Betul-betul mencermati KUHP itu, jangan asal main melakukan tindakan-tindakan hukum tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Amanat KUHP itu yang perlu kita pahami. Ya seperti kayak gini. Akibatnya apa? Saya hanya sedikit berpikir ya. Kenapa setelah film muncul baru kayak kebakaran jenggot untuk melakukan tindakan hukum? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Atau kalaupun seperti itu, lakukan lidik dulu, lidik dulu. Lakukan penyelidikan, kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, lakukan penyidikan. Bukan langsung menetapkan dia sebagai tersangka, nggak boleh. Tapi kalau sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan yang lain-lain, yang mengikat ataupun yang beririsan dengan itu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Itu amanat. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memerintahkan, tentu saya berharap juga ya, bukan hanya dievaluasi, ya diperiksa. Kenapa sampai melakukan tindakan yang di luar kewenangan hukum, di luar amanat undang-undang? Diperiksa. Sampai sejauh mana mereka melakukan tindakan itu. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa jangan Polri lagi melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya, yang melanggar baik ada undang-undang. Ini kan menyangkut hak asasi manusia. Menurut saya bukan mantan orang propam harus turun. Ditwasum harus turun, memeriksa siapa penyidiknya, siapa atasan penyidiknya, yang sehingga melakukan tindakan tersebut ternyata di pengadilan pra peradilan kalah. Dan saya kemarin saya nggak mau masuk ke substansi permasalahan. Ya, jujur ngomong, saya kalau ditanya sekarang, saya bilang saya sebenarnya udah galau. Kenapa saya galau? Pada saat JPU mengembalikan berkasnya jadi P19 dan belum ada jawaban tanggapan sampai sidang putusan pra peradilan.
Tapi kan saya nggak mau ngomong seperti itu, saya mendahului hakim. Tapi setelah selesai ini saya berpikir ya begitulah. Nah ternyata lebih menungkik lagi setelah saya baca semua itu ya pantesan. Ini sudah menabrak amanat daripada undang-undang tadi yang saya sampaikan terdahulu tadi. Ya, cacat hukum. Masalahnya masalah formil itu kewenangan loh ya, kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang, ternyata dia tabrak. Nggak boleh kita nangkap seseorang tanpa melakukan lidik-lidik kecuali tertangkap tangan. Ya, kecuali tertangkap tangan baru. Jadi saya harus berbicara apa adanya. Ini kan pembelajaran edukasi hukum. Kalau Polri memang pada saat ini katakanlah oknum penyidiknya itu melakukan tindakan yang salah, harus dia minta maaf. Nggak boleh